بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. طيب, mungkin ada satu orang yang bisa baca ya, karena ini insya Allah mudah sebenarnya untuk kita, karena apa yang saya mau jelaskan itu sudah berlalu bersama kita di pelajaran yang sebelumnya ya, dari di muqaddimah dari musannif ini. Jadi inti pembahasan kita itu ketika beliau akan menyebutkan syubhat. Cuma ini muqaddimah itu berhubungan dengan syubhat. Iya, berhubungan dengan syubhat dan jawaban yang akan disebutkan oleh musannif. Jadi bentuk perantara saja, pengantar untuk kita murojaah dari apa yang berlalu, kemudian penyebutan syubhat. Iya. Nah, mana mic-nya? Iya, pegang mic baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa tabi'in ila yaumiddin. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa illa fa haula'i al-musyrikun alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashhaduna anna Allah huwal khaliq wahdahu la sharika lahu wa annahu la yarzuqu illa huwa wa la yuhyi wa la yumitu illa huwa wa la yudabbiru al-amra illa huwa wa anna jami'a as-samawati sab'i wa man fihinna wa aradina as-sab'i wa man fihinna kulluhum abiduhu wa tahta tasarrufihi wa qahrihi. Nah, kata beliau di sini setelah menjelaskan bagaimana Nabi SAW atau para Rasul diutus kepada kaum. Dari Rasul yang pertama adalah Nuh alaihissalam, kemudian Rasul yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Kemudian pengutusan Rasulullah SAW ini kepada kaum yang mereka jatuh dalam tauhid uluhiyah. Mereka memiliki dari sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW tak kala masuk di hari Fathul Makkah itu mendapati sembahan berhala di situ lebih dari 300 sembahan. Iya. Kemudian begitu pula manusia yang diutus kepadanya Rasulullah SAW itu mereka ada yang mendirikan ibadah-ibadah namun tidak di atas keikhlasan, karena sebagian atau mereka ini menjadikan sebagian makhluk sebagai perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepadanya dengan mencari syafaat atau taqarrub di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi diutus menjelaskan bahwasanya bentuk seperti ini, akidah, keyakinan, taqarrub itu murni adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Iya. Bahwasanya itu adalah kesyirikan. Itu adalah kesyirikan yang dengannya maksud diutus Rasul kepada mereka untuk memperingati hal tersebut. Iya. Tidak memandang apakah menyembah berhala atau menyembah malaikat atau menjadikan perantara. Menjadikan perantara orang-orang soleh, para malaikat, para nabi antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala dengan mencari pendekatan. Iya. Atau mencari syafaat. Ini sudah disebutkan sebelumnya. Mencari syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian setelah itu kata beliau, wa illa, namun keadaan mereka para kaum musyrikin yang diutus padanya tak kala diperingati dari kesyirikan, itu mereka adalah orang-orang yang mentakrir tauhid apa? Uluhiyah, apa rububiyah. Lihat. Mentakrir tauhid rububiyah. Annallahu wal khaliq la syarika lah wa annahu la yarzuq illa huwa wa la yuhyi wa la yumitu illa huwa wa la yudabbiru al-amr, dan seterusnya. Iya, ini keyakinan yang mereka yakini, yang dengannya Nabi SAW diutus kepadanya. Namun tetap diperintah untuk apa? Mendakwakan tauhid yang menjadi inti, yaitu tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah akan dijelaskan nanti oleh musannif hubungan kenapa perintah dengan tauhid uluhiyah bersamaan dengan pengikraran terhadap rububiyah itu hal yang berbeda pada maksud Nabi SAW diutus. Iya, bukan menjadi inti. Nabi SAW diutus dalam pengakuan tauhid rububiyah tersebut. Iya, tauhid rububiyah tersebut. Nah, lanjutkan dulu, baca dalilnya, kemudian nanti beliau menjelaskan maksud dari ini. Karena kita kemarin terputus, harusnya kita lanjutkan supaya tidak menjadi bingung kita, karena sebelumnya disebutkan ini kemudian berkaitan dengan istilahnya. Nah, قال المصنف رحمه الله تعالى فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون بهذا فاقرأ قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض وأمن يملك السمع والأرض ومن يخرج الحي والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وقوله قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات والسبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون. طيب. Kata beliau, sekarang menyebutkan dalil. Kalau engkau ingin tahu dalil bahwasanya mereka ini adalah orang-orang yang diperangi Rasulullah SAW, bersamaan dengan itu mereka mempersaksikan tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah. Cuman perlu diketahui bahwasanya pengakuan mereka terhadap tauhid rububiyah itu tidak di atas hakikat, sebagaimana pengakuan Nabi Muhammad SAW terhadap tauhid rububiyah. Iya. Pengakuan dari kaum musyrikin itu beda dengan pengakuan dari kaum mukminin, dari Nabi SAW dan para sahabat terhadap tauhid rububiyah yang diyakini oleh Nabi SAW. Itu beda. Ya, walaupun mereka mengakui. Mana hal yang menunjukkan hal tersebut? Karena mereka dengan pengakuan itu tidak menjadikan Allah SWT apa? Sembahan yang hak. Tidak menjadikan Allah SWT, bukan hanya sekedar bahwasanya tidak bermanfaat tauhid rububiyahnya. Tidak cuma itu, tapi bagaimana tauhid rububiyah ini itu tidak di atas pentakriran yang sebenar-benarnya. Iya. Karena kalau ini pentakriran yang sebenar-benarnya, maka apa? Iya. Mereka menjadikan apa? Allah SWT yang satu-satunya sembahan. Makanya dalam ayat, lihat. Ayatnya itu ditutup semua dengan apa? Istifham ingkari. Iya. Istifham ingkari. Pengakuanmu. Kenapa kamu tidak? Kalau yang kau akui, kenapa kamu tidak menjadikan Allah SWT satu-satunya sembahan? Menunjukkan apa? Pengakuan ini pengakuan biasa saja. Iya. Tidak sampai kepada hatinya.
tidak sampai kepada hatinya. Iya. Dalam ayat disebutkan, iya, qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardi amma yamliku as-sam'a wal basara wa may yukhrijul hayya minal mayti wa yukhrijul mayta minal hayy wa may yudabbiru al-amra fa sayaquluna Allah. Faqul afala tattaqun. Iya. Faqul afala tattaqun. Makanya disebutkan tauhid rububiyah itu apa? Istalzimu tauhid uluhiyah. Dan ayat ini. Ini ilzamnya ini. Kalau memang kalian seperti itu, kenapa kalian tidak takut kepada Allah? Iya. Tapi mereka masih punya alasan. Apa alasannya? Apa mursyid? Afala tattaqun? Apa alasannya? Terus kenapa kalian tidak menjadikan Allah satu-satunya sembahan? Apa alasannya? Kalau gitu. Dua tadi. Taqarrub dan talab syafa'ah. Makanya di kaidah kedua itu apa? Di kaidah kedua ini, makanya ini apa namanya, qaidul arba itu ini setelahnya bagus. Apa kaidah kedua? Hujjahnya kan? Hujjahnya kenapa kalian tidak menyembah Allah? Apa? Ma da'unahum wa tawajjahna ilaihim illa syubhat. Ya kan? Kita katakan keyakinanmu ini keyakinan yang tidak sampai kepada hatimu. Iya. Kalau diakui, iya. Tapi kan kami minta qurbah dan syafaat kepada mereka ini dengan apa? Mendapatkan kebaikan sisi Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Kemudian ucapan lain dari Allah Subhanahu wa taala, "Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah qul afala tadhakkarun." Lihat. Ini semua istifham ingkari. Pengingkaran dari keyakinan mereka. Keyakinanmu itu keyakinan batil. Seandainya itu benar, akan menjadikanmu masuk ke dalam Islam, menjadikan cuma Allah SWT satu-satunya sembahan. Qul man rabbus samawati as-sab'i wa rabbul 'arsyil 'azim sayaquluna lillah qul afala tattaqun. Tutup lagi. Dengan apa? Istifham ingkari. Qul may yabdihu Qul man biyadihi al-malakutu kulli syai' wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah qul. Ini sangat jelas lagi. Qul fa anna tusharun. Kalau begitu apa yang membuat akalmu pergi? Membuatmu tertipu? Kalau memang kau akui itu. Lihat. Kalau memang pengakuanmu benar, kenapa bisa? Berarti pengakuan tidak sampai kepada hatinya. Pengakuan sekedar pengakuan. Allah yang memberi rezeki, Allah yang menghidupkan dan mematikan. Tapi mereka masih punya syubhat. Talabul qurba, makanya dalam kisah di Goronik itu apa dia bilang? Di kata Nabi SAW dalam hadis di afaraitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatul ukhra, syaitan bilang tilkal gharanikul ula wa inna syafa'atahum la turja. Apa dia bilang? Ini yang kami inginkan. Kami itu sebenarnya tidak sama sekali mengakui mereka ini punya manfaat. Tidak. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segala sesuatu. Tapi apa yang kami harapkan dari mereka? Syafaatnya saja. Karena dia orang dekat. Ini kesesatan yang sampai sekarang merajalela. Tentang apa? Talabus syafa'ah wa talabul qurbah. Yang dimanakan dengan apa? Tawassul. Ini sudah lewat ya. Tawassul bis sholihin. Tawassul bis sholihin. Tapi dengan makna yang lain. Makna yang lain itu hakikatnya di situ ada doa, ada nadhr untuknya dan ada zabah. Baik, ini dalil-dalil wa ghairu dzalik minal ayat yang menunjukkan akan bagaimana keyakinan mereka tentang tauhid rububiyah itu belum menjadikan mereka masuk Islam, dan mereka adalah orang-orang yang diperangi oleh Allah atau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena dalilnya mereka diperangi, kata Allah SWT, wa qatilul musyrikina kaffah.
Waqatilu al-musyrikin kafah. Perangi kaum musyrikin seluruhnya. Ini menunjukkan apa? Seluruhnya maksudnya apa? Selama dia jatuh dalam kesyirikan, perangi. Mau dia mentakrir uluhiyah, rububiyah, mau dia menyembah malaikat, mau dia sebagai wasa, itu pokoknya semuanya. Tidak ada batasan. Itu mana? Ya kan? Nah. وقال المصنف رحمه الله تعالى وغير ذلك من الآيات وإذا تحققت أنهم مقرون بهذا وأنه لم يدخلهم بالتوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفت أن التوحيد الذي جهدوه وهو التوحيد العبادة الذي يسميه مشركون في زماننا الاعتقاد كما كانوا يدعون الله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله ليشفعوا له أو يدعو رجلا صالحا مثل اللات أو نبيا مثل عيسى وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله كما قال تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا وقال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. طيب. Kata beliau, setelah menjelaskan ini bagaimana keadaan kaum musyrikin. Mereka pertama apa? Ada hajinya, ada ibadahnya. Kemudian mereka juga orang yang ada yang menyembah selain Allah SWT dan sembahannya berbeda-beda. Kemudian ada yang menjadikan malaikat atau orang soleh atau para nabi disembah tapi dengan tujuan lain, dengan maksud yang lain, yaitu apa? Taqarrub. Kemudian keadaan mereka ada juga apa? Yang bertauhid tapi dengan tauhid rububiyah. Tapi tauhid rububiyah itu kurang dari apa yang diyakini oleh Rasulullah SAW terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, kalau engkau sudah tahu semua ini, bahwasanya mereka orang yang mentakrir dengan tauhid rububiyah ini dan tidak memasukkan mereka pada tauhid yang dimana itulah yang didakwakan oleh Nabi SAW kepada mereka. Tauhid apa itu? Uluhiyah. Belum menjadikan apa? Mereka masuk dalam Islam. Mereka masuk dalam Islam. Belum. Kata beliau, wa'arafta, dan engkau juga tahu, anna tauhid alladhi jahaduhu, dan engkau juga sudah tahu bahwasanya tauhid yang mereka ingkari adalah tauhid al-ibadah, yaitu tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah. Alladhi yusammihi al-musyrikuna fi zamanina al-i'tiqad. Jadi mereka yang mereka ingkari itu tauhid apa? Uluhiyah. Kaum musyrikin yang diutus kepadanya Rasulullah SAW. Makanya dalam ayat disebutkan apa? Innahum kanu idza qila lahum, bukan itu, di surah Shad. Aja'ala al-alihata ilahu wahida inna hadha syai'un ujab. Dikatakan tatkala Nabi SAW naik di mana? Di gunung. Katakan ya nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Apa jawabannya mereka? Dia menjadikan sembahan ini satu. Apa yang diinginkan di situ? Uluhiyah. Uluhiyah. Tidak ada yang menginginkan apa? Sembahan itu satu, menjadikan sesembahan yang mencipta itu satu. Karena mereka yakini itu bahwasanya memang cuma satu, yaitu Allah. Tapi apa yang mereka ingkari? Ini dia sebutkan. Engkau juga tahu bahwasanya tauhid yang mereka ingkari adalah tauhid uluhiyah. Iya. Tauhid uluhiyah. Sama dengan ayat tadi juga. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illa yastakbirun wa yaquluna a inna latariku alihatina li sya'irin majnun. Lihat.
Alih yang ditinggalkan di situ apa yang diinginkan? Alih dari tauhid apa? Uluhiyah. Bukan alih yang bermakna apa? Al-Khaliq, Ar-Razik. Itu tidak ada mereka. Alih yang diinginkan Ar-Razik, Al-Mudabbir, itu mereka akui, itu ilah. Tapi ilah yang bermakna Al-Ma'bud, yang mereka ingkari, itu tidak ada dalam mereka. Iya, walaupun mereka manai, tapi mereka ingkari. Mereka ingkari. Kata beliau, alladzi yusammihi, lihat. Ini mengarah ke sini. Ini yang dinamai dengan apa? Orang-orang di zaman kita, kata beliau, dengan i'tiqad. I'tiqad. Iya. Kama kanu yad'una Allah subhanahu wa ta'ala lailan wa nahara. Sebagaimana mereka ada yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah di malam hari, di siang hari. Tapi summa minhum may yad'ul malaikah. Ada yang berdoa kepada malaikat. Li ajli salahihim wa qurbihim min Allah liyashfa'u lah. Supaya mendapatkan syafaat di sisi Allah. Aw yad'u rajulan salihan mislul Lat atau nabiyan misal Isa. Ini dengan bentuk apa? Meminta qurb wa syafa'ah. Ini sudah dijelaskan oleh Syekh perbedaannya toh tentang qurb dan syafa'ah. Ya, kalau syafa'ah itu talab syafa'ah itu menginginkan hajat tertentu. Hajat tertentu yang diinginkan. Iya. Kalau qurba itu bukan hajat tertentu, tapi dia ammah. Dari kecintaan, perhatian, pertolongan, penjagaan. Itu. Makanya dicontohkan Syekh. Kalau talabul qurba itu banyak mendekati wazirnya. Kalau raja, kalau dia sudah dekat dengan wazirnya dan wazirnya ini dekat dengan rajanya, maka rajanya akan dekat dengan yang dekat kepada wazirnya ini. Cuma pertanyaan, bagaimana supaya dekat? Orang yang minta ini kepada wazir, kepada malaikatnya, kepada menterinya, kata Syekh, kasih hadiah, panggil makan. Supaya cinta wazirnya kepadanya dan menjadikan apa? Muluknya ini, rajanya juga ini perhatian kepada kepada siapa? Kepada siang. Begitu juga. Iya, Allah dekat dengan apa? Malaikat dekat dengan Allah SWT. Ya kan? Para nabi, para orang soleh dekat. Bagaimana supaya orang soleh yang dekat dengan kita? Dengan mencapai taqarrub, qurb dengan Allah SWT, dekati dulu ini. Caranya dekati bagaimana? Menyembelih untuknya supaya dia cinta. Berdoa, bernadar, apa lagi sebutkan Syekh? Iktikaf di situ, tawaf di situ. Lihat. Maka timbullah kecintaan, diyakinilah, ini etikotnya. Diyakinilah bahwasanya orang-orang ini yang meninggal ini itu cinta kepadanya sehingga menjadikan Allah juga mengangkatlah si yang pendoa ini dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kalau sudah dekat, sudah Allah akan cinta padanya, perhatian padanya. Iya. Kalau syafaat beda. Syafaat tertentu, hajat tertentu. Dengan thariqah tertentu, sama-sama tolak, tapi beda jalan dan beda maksud. Beda maksud. Kalau syafaat, minta hajat tertentu, dia dekati supaya dilihat ini mau masuk ini, bisa. Iya. Sekedar saja. Tapi bagaimana supaya dilihat ini, diperhatikan sama si yang memberi syafaat nanti ini? Iya. Diserahkan juga. Bagaimana dia perlakukan baik? Iya. Dia kalau sekarang dia muliakan orang soleh, kuburan orang soleh itu dia agungkan. Kalau ditanya kenapa seperti itu, ya, ini pemberi syafaat. Nah ini disebutkan orang kelakuan atau keyakinan dari kaum musyrikin. Wa yaquluna haulai syufa'ahuna indallah. Lihat, iya, syufa'ahuna indallah, sama persis. Bedanya cuma apa? Sukan tadi mereka tidak namanya apa? Ilah, tidak ada. Kalau mereka namanya ilah. Iya. Kalau dikatakan terdahulu ada tauhid ibadah, mereka sekarang apa? I'tiqad. Iya. Kaidahnya al-asma la tughayyiru hal aqaid, tidak ada. Selama antum tahu hakikatnya, maka antum bisa hukum itu adalah kesyirikan.
tanpa melihat nama, tanpa melihat merek, iya, tanpa melihat warna. Tapi lihat apa? Isi dari nama tersebut. Baik. Kata beliau, wa arafta anna Rasulullah SAW qatalahum ala hadha syirk, yaitu syirk, syirk uluhiyah. Wa da'ahum ila al-ikhlas, dan Rasulullah mengajak mereka kepada ikhlas, mengikhlaskan ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala semata, kama qala ta'ala fala tad'u ma'allahi ahada, kama qala ta'ala lahu da'watul haqq, yaitu la ilaha illallah, untuknya la ilaha illallah, tauhid uluhiyah. Walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bi syai'. Iya, celaan untuk orang-orang yang menyembah selain Allah, mereka sama sekali tidak memberi apa-apa, menjawab dari doanya. Iya, cuma Allah Subhanahu wa taala yang diserahkan padanya doa dan dia bisa menjawab dari doa tersebut, Kemudian lanjut lagi. Ini belum masuk jawaban syaratnya. Masih يقول المصنف رحمه الله تعالى وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلهم ليكون الدعاء كله لله والذبح كله لله والنذر كله لله والاستغاثة كلها بالله وجميع أنواع العبادة كلها لله. عرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام وأن قصدهم الملائكة والأنبياء والأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. وعرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون وهذا التوحيد. Kata beliau, dan engkau juga sudah mentahqiq, mewujudkan, mengetahui bahwasanya Rasulullah SAW itu memerangi mereka dengan maksud supaya menjadikan doa itu seluruhnya hanya untuk Allah, menjadikan sembelihan itu seluruhnya hanya untuk Allah, sembelihan yang dibarengi dengan pengagungan, tundukan, cintaan. Begitu pula nazar, begitu pula istighosah, istighosah yang menjadi ibadah, yang menjadi kekhususan Allah seluruhnya. Wa jami' anwa'il ibadat kulliha lillah. Ini juga kita sudah tahu. Kata beliau, wa arafta, dan juga engkau tahu, kalau engkau juga sudah tahu, anna iqrarum bi tauhid rububiyyah lam yudkhiluhum fil Islam. Wa anna qasdahum, lihat, dan engkau juga tahu maksud mereka adalah malaikat, wal anbiya, wal auliya, itu mereka menginginkan syafaatnya, taqarrubnya, supaya didekatkan kepada Allah. Huwallazi, itulah yang menjadikan darahnya halal, hartanya halal. Kata beliau, kalau engkau sudah tahu semuanya ini, lihat, maka engkau akan tahu ketika itu bahwasanya tauhid yang Rasulullah, yang para rasul dakwakan kepadanya, dan yang dibantah atau tidak diinginkan oleh kaum musyrikin. Tauhid apa itu? Tauhid uluhiyah. Jadi ini pentingnya. Ini kunci dari apa yang kita ambil dari muqaddimah pertama ini. Bahwasanya kalau dikatakan apa dakwah yang dibawa oleh Rasulullah SAW kepada umat ini? Apa? Tauhid apa? Uluhiyah. Tauhid uluhiyah. Itu dakwah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kenapa kita katakan seperti itu? Iya, karena kaum yang diutus padanya Rasulullah SAW itu banyak model-modelnya. Dan bersama dengan itu tetap Rasulullah SAW mendakwakan apa? Mendakwakan tauhid. Siapa yang menyelisih dari situ, Nabi SAW akan perangi. Di antara mereka ada yang berhaji. Lihat, itu haji, ibadah. Tapi kan itu bukan goyah. Ada apa lagi? Ada yang bersedekah. Apa lagi? Ada yang mentauhidkan Allah dengan tauhid rububiyah. Perhatikan. Atau ada yang mengagungkan orang soleh. Ada yang cinta kepada orang soleh.
Itu ibadah juga. Cinta kepada Nabi, cinta kepada orang soleh, cinta kepada malaikat. Iya. Ada semuanya. Tapi apa? Itu belum menjadikan apa? Siapa yang meyakini hal tersebut menjadi maksud diutusnya Rasul, yaitu apa? Tauhid uluhiyah. Karena di situ masih ada doa yang diseringkan kepada selain Allah. Di situ ada dzabah yang diseringkan kepada selain Allah. Di situ ada nazar yang diseringkan kepada selain Allah. Dan dakwah para rasul itu apa? Menjadikan semua itu menjadi untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Itu kuncinya, itu kesimpulannya. Kesimpulan dari apa yang kita sebutkan. Panjang, tapi itu poinnya. Itu poinnya. Ya. Maksud dakwah atau dakwah yang dibawa oleh para rasul itu adalah dakwah tauhid uluhiyah. Tanpa melihat lagi. Iya, bagaimana mereka? Mau dia menyembah, mau dia menjadikan malaikat sebagai perantara, mau dia berhaji, mau dia mentauhidkan rububiyah, tidak dilihat. Tapi bagaimana pokok penting adalah mereka bertauhid dengan tauhid apa? Uluhiyah. Sudah. Itu intinya. Itu diperhatikan poin kesimpulan yang muqaddimah dari yang pertama ini. Sekarang setelah itu kita masuk apa itu tauhid yang di bawah. Ya. Sekarang masuk di kesimpulan yang kedua atau muqaddimah yang kedua. Bagaimana itu tauhid? Bagaimana itu tauhid? Ya, yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kenapa rububiyah itu belum menjadikan, kalau dikatakan seperti ini, lebih luasnya. Kenapa rububiyah itu belum menjadikan mereka muslim? Kenapa hajinya, sedekahnya ini belum mencukupkan mereka? Kenapa padahal mereka cinta kepada orang soleh, hanya mengambil perantara, ya kan? Tapi kenapa masih diperangi? Kenapa masih diajak kepada tauhid uluhiyah? Apa itu tauhid uluhiyah? Apa kandungan dari tauhid itu? Ini disebutkan. Wahai tauhid huwa makna qauluka la ilaha illallah. Ini membahas nanti kalimat, maknanya, apalagi syaratnya dan seterusnya. Ini dia. Setelah itu baru masuk di kalau antum sudah ini saya bilang kalau antum murojaat yang kemarin, sebenarnya kita baca saja ini. Terus kita jelaskan lagi. Ya toh? Karena kita poinnya akan masuk di beberapa halaman ke depan. Kata beliau, qala ba'du mufassirin hadhihi al-ayah 'ammatun fi kulli hujjatin ya'ti biha ahlul batil yawm al-qiyamah wa ana adhkuru laka asya'. Ini dia, di sini masuk. Iya. Mimma dzakara Allah fi kitabihi jawaban li kalamin istajaba al-musyrikuuna fi zamanina 'alaina. Fa naqulu. Itu di situ baru masuk syubhat. Sebelumnya apa yang kita sebutkan? Iya. Ada di Qaulul Arba' secara umum. Qaulul Arba' secara umum. Bisa ya? Insyaallah nanti pertemuan berikutnya kita lanjut. Ya. Sekarang sudah jam 12. Ya, semoga besok kita bisa cepat masuk insyaallah. Baik, sekian cukup dulu. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.